Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan hawa nafsu. Bahwasannya ada satu riwayat yang menjelaskan perbincangan Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan nafsu. Dijelaskan pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada akal dan nafsu, lalu bagaimanakah jawaban akal dan nafsu itu? Riwayat ini dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin dan kitab Durratun Nasihin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata lagi kepada akal, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun bertanya lagi kepada akal, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun menjawab, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang lemah." Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada akal, "Wahai akal, tidakkah aku ciptakan makhluk yang lebih mulia dari engkau?" Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, menghadaplah engkau." Namun nafsu tidak menjawab sepatah kata pun, bahkan mendiamkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Engkau adalah engkau, aku adalah aku." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 1000 tahun di neraka Jahim, yang mana neraka Jahim tersebut sangat panas. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 100 tahun. Setelah Allah menghukum nafsu di neraka Jahim selama 1000 tahun, kemudian Allah mengeluarkannya dan berkata kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab kembali, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu berkata kepada nafsu, "Masihkah engkau begitu, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan ke dalam neraka Ju, yaitu neraka yang penuh dengan rasa kelaparan. Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju selama 1000 tahun dan dilaparkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kembali dan berkata kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu selama 1000 tahun lagi di neraka yang sangat dingin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya kembali dan berkata lagi kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah berkata, "Masihkah engkau begitu, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan lagi nafsu ke dalam neraka selama 1000 tahun dan dilaparkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dan kembali bertanya kepada nafsu, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku?" Nafsu pun menjawab, "Aku adalah hambamu dan kau adalah Tuhanku." Kemudian Allah berkata kepada nafsu, "Wahai nafsu, sekarang engkau masuklah ke dalam tubuh anak Adam." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu sebagai cobaan untuk menguji manusia, yang mana manusia sudah sanggup memikul amanah dan juga sebagai penyaring bagi perbuatan anak cucu Adam. Tiap-tiap perbuatan anak cucu Adam yang dilandasi sifat masmumah atau sifat buruk seperti riya, sombong, dan sebagainya akan tinggal dalam saringan nafsu sebagai ampas segala perbuatan cucu anak Adam. Sedangkan yang ikhlas karena Allah akan melewati saringan hawa nafsu dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk hidup memiliki hawa nafsu, terutama manusia. Sejak manusia lahir,
Allah membekalinya dengan nafsu agar dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Sebagaimana makhluk hidup di dunia, salah satu nafsu yang dimiliki manusia adalah nafsu syahwat. Nafsu syahwat dapat mendapatkan kebaikan apabila dikelola dengan baik. Namun, kebaliknya akan menjadi musuh besar bagi manusia apabila ia tidak dapat mengendalikan nafsunya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa terinspirasi dan bisa melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.